Masuk. Halo, Kak Luna ya. Oke, Kak Luna silahkan boleh duduk. Oke. Oke nih, Kak Luna, gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar sih kak. Lancar ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Soalnya biasanya di depan macet sih, tapi untung kamu datang on time. Oke nih, Kak Luna, gimana perasaan Kak Luna hari ini? Terkait perasaan aku bingung sih kak, kayak gak seneng tapi gak sedih juga. Oke, Kak Luna masih merasa bingung ya mengenai perasaan Kak Luna hari ini. Gak apa-apa, karena pada sesi konseling ini kita bakal bersama-sama nih menggali, memahami situasi, kondisi, dan perasaan Kak Luna yang sedang Kak Luna rasakan. Oke, Kak Luna, apakah Kak Luna sudah siap? Oke nih, Kak Luna, kalau boleh tahu, Kak Luna kalau di sekolah bagaimana? Kak Luna nih kelas berapa sekarang? Aku kelas 12 semester 1 kak. Oh, kelas 12. Wah, pasti lagi sibuk-sibuknya ya buat persiapan kuliah ya. Oke, Kak Luna. Kak Luna kalau misalkan di sekolah suka mata pelajaran apa? Mata pelajaran aku suka matematika sih kak. Matematika ya. Wah, kalau gitu aku nggak relate ya, tapi boleh tahu dong kenapa Kak Luna suka matematika? Aku suka matematika tuh karena kayak menurut aku seru dan logikanya tuh jalan dan terstruktur gitu kalau kamu. Wah, aku mendengar kamu menjawab alasan suka matematika kayaknya excited banget gitu ya. Karena berarti kalau suka ya mengerjakan soal matematika karena mengasah logika. Wah, kalau gitu kalau pernah ikut lomba? Oh ya, waktu kelas berapa? 11. Oh, kelas 11. Wah, keren banget. Udah aktif dari kelas 12 sampai 12 sekarang. Oke, Kak Luna kalau misalkan di sekolah, lingkungan pertemanan Kak Luna seperti apa? Ya kayak circle gitu sih kak, kayak ada umumnya, jadi kayak sering main jalan-jalan gitu. Berarti Kak Luna punya circle ya pertemanannya. Oke, kalau misalkan Kak Luna dan teman-teman sedang bermain, biasanya berbicara mengenai hal apa aja? Sebenarnya banyak sih kak, cuman kayak topik tertentu aja, jadi nggak semua bisa diungkapin gitu. Oke, kalau boleh tahu, topik seperti apa yang Kak Luna tidak bisa ungkapkan kepada teman-teman Kak Luna? Lebih ke topik mungkin tentang keluarga atau rumah sih. Kak Luna merasa tidak bisa terbuka mengenai permasalahan keluarga ya kepada teman-teman. Apakah seperti itu? Oke, kalau boleh tahu alasan Kak Luna tidak bisa berbicara mengenai topik keluarga kepada teman-teman, kenapa? Sebenarnya aku kayak merasa malu gitu sih kak. Kak Luna merasa malu ketika berbicara mengenai situasi rumah kepada teman-teman. Kak Luna ketika merasa malu ingin berbicara pada teman-teman, apakah Kak Luna merasa takut dijudge atau bagaimana? Aku takut sama respon mereka ke aku sih. Kak Luna merasa takut terhadap respon mereka ketika Kak Luna berbicara ya mengenai situasi rumah.
Karena hal tersebut, apakah Kaluna memendam perasaan atau masalah yang Kaluna rasakan? Kaluna terbiasa memendam perasaan sendiri ya? Oke, kalau begitu. Perasaan malu itu karena situasi rumah. Kalau boleh tahu situasi rumah seperti apa yang membuat Kaluna merasa malu, merasa sedih seperti ini? Aku kayak malu aja, bingung juga kasih gimana. Oke, kalau boleh tahu situasi rumah seperti apa yang membuat Kaluna seperti merasa kebingungan seperti ini? Di rumah tuh sebenarnya kayak orang tua aku sering berantem, cuman kayak jadinya aku gitu yang kena imbasnya. Kalau boleh tahu, ketika orang tua berantem, mereka melakukan apa di rumah? Mereka kayak sering ngediemin aku gitu, jadi kayak seolah-olah tuh aku gak ada gitu. Kaluna merasakan silent treatment dari mereka? Ketika mereka melakukan silent treatment kepada Kaluna, apa yang biasanya Kaluna lakukan? Biasanya aku cuman ke kamar terus kayak berdiam diri, kadang juga mungkin aku pergi dari rumah untuk cari cara buat terdistraksi, cuman kayak menurut aku itu juga gak cukup sih. Baik. Kaluna merasa sangat tidak nyaman di rumah? Lalu Kaluna mencari kenyamanan di rumah namun masih merasa kekosongan ya? Oke. Ketika Kaluna merasa seperti itu, apakah Kaluna berusaha bercerita kepada keluarga besar mungkin? Baik. Kenapa Kaluna tidak ingin menceritakan kepada keluarga besar?
sih Kak, karena kalau misalkan aku ceritain tuh mungkin mereka bisa berantemnya lebih lama, lebih sering, dan aku gak mau jadi banyak yang ke-trigger akan hal itu juga gitu. Kaluna merasa kalau Kaluna berbicara mengenai permasalahan Kaluna kepada keluarga besar Kaluna itu akan membebani mereka ya. Oke, Kaluna. Kaluna berada dalam situasi silent treatment, lalu Kaluna suka memendam sendiri. Tadi Kaluna bilang bahwa Kaluna merasa takut untuk berbicara kepada teman-teman ya. Dari situasi seperti ini, apakah berdampak kepada kehidupan sehari-hari Kaluna? Sebenarnya kayak situasi itu bikin kayak aku merasa was-was, terus juga takut. Kaluna merasa was-was, merasa takut. Hal itu terbawa sampai kehidupan sehari-hari ya. Kalau begitu, apakah perasaan cemas itu terbawa ke kehidupan sekolah Kaluna? Mungkin iya. Perasaan itu berarti tetap hadir walaupun Kaluna berada di lingkungan sekolah ya. Oke. Apakah situasi rumah terasa sangat tidak nyaman bagi Kaluna? Gak nyaman. Kaluna merasa sangat tidak nyaman di rumah ya. Makanya tadi kamu bilang bahwa kamu suka keluar rumah. Kalau boleh tahu, apakah Kaluna merasa ada keinginan untuk kabur dari rumah? Mungkin untuk rasa ingin pergi sih ada ya Kak.
cuman kayak aku nggak bisa mungkin buat pergi gitu aja. Kalau Luna tidak bisa pergi gitu aja dari rumah, alasan kenapa kalau Luna merasa tidak bisa keluar dari rumah itu kenapa? Sebenarnya karena mama sih. Karena mama, kondisi mama seperti apa sehingga kamu merasa harus tetap bertahan? Ketika aku lihat mama tuh kayak aku ngerasa kasihan sama mama, kayak kenapa mama yang selalu digituin sama papa gitu. Jadi aku nggak bisa ninggalin mama, apalagi kalau misalkan mau dengerin mama nangis, kayaknya rasa jadi ikutan sedih juga. Oke, kalau Luna merasa sedih ketika mama menangis dan itu membuat Kak Luna tidak bisa meninggalkan mama ya di rumah. Oke, Kak Luna, apakah mama sering menangis ketika di rumah? Oke. Menangisnya mama itu apakah membuat kamu merasa terbebani atau apa yang kamu rasakan terhadap situasi itu? Mama nangis tuh rasanya kayak hati aku sakit banget gitu, kayak aku tuh nggak pengen mama kayak gitu lagi, dan rasa ngebebanin banget. Mama itu sangat berarti ya buat Kak Luna. Kak Luna sayang ya sama mama ya. Kalau hubungan Kak Luna dengan papa bagaimana? Sebenarnya aku nggak terlalu dekat sih sama papa dibandingkan aku sama mama gitu.
Kaluna merasa tidak dekat dengan papa dibandingkan mama. Kalau begitu, alasan Kaluna tidak dekat dengan papa itu karena apa? Sebenarnya aku takut gitu karena papa itu sering banget silent treatment ke aku, jadi aku merasa nggak leluasa kalau misalkan lagi sama papa gitu. Papa sering silent treatment Kaluna ya. Em, Ketika papa bersama kamu, apakah ada komunikasi yang berjalan selain masalah di situasi di rumah? Oke, jadi papa baik itu bicara mengenai situasi rumah ataupun Kaluna berarti memang men-silent treatment Kaluna seperti itu. Oke, Kaluna. Kalau boleh tahu, tadi aku udah tahu mengenai hubungan kamu dengan mama dan papa. Aku pengen tahu bagaimana si Kaluna ini memandang diri Kaluna. Aku merasa kayak aku tuh juga berguna, aku nggak berharga. Kaluna merasa Kaluna tidak berharga dan tidak merasa bahwa Kaluna ini uh, tidak menganggap dirinya dengan memandang yang lebih baik ya, seperti itu aku bisa melihatnya. Oke, Kaluna, apakah pandangan diri Kaluna seperti itu adalah dampak dari situasi yang Kaluna rasakan di rumah? Mungkin iya. Oke. Apakah orang tua Kaluna mengetahui kondisi Kaluna seperti ini? Apakah Kaluna terbiasa memperlihatkan diri Kaluna baik-baik saja di depan mereka? Sudah berapa lama kondisi seperti ini di dalam rumah?
Jujur nggak tahu sih kak, tapi Oke, kalau Luna sudah berada di situasi ini cukup lama, kalau begitu bagaimana ke depannya? Kalau Luna akan melakukan apa? pikiran sih kak, tapi pastinya aku mau diri aku lebih baik lagi. Karena kalau Luna belum merasakan atau belum memiliki gambaran akan bagaimana ke depannya. Oke. Ketika Kaluna sedang merasa kekalutan dalam diri Kaluna biasanya melakukan aktivitas apa selain keluar rumah? Biasanya sih ya diam jadi kalau terus kadang mungkin aku jurnal gitu atau ya semacam itu. Apakah ketika Kaluna merasa sendirian di dalam kamar, apakah Kaluna terbesit untuk uh, menyakiti diri sendiri? Kaluna, apakah belum siap untuk berbicara mengenai hal tersebut? Baik, tidak apa jika Kaluna merasa belum memiliki keberanian untuk terbuka mengenai hal tersebut. Kita akan lakukan di sesi berikutnya. Apakah Kaluna dapat berjanji dengan aku ketika nanti sesi berikutnya kita akan bertemu ya? Oke? Oke, kalau begitu terima kasih Kaluna sudah datang ke sesi kali ini. Dan aku harap
Kaluna dapat menepati janji Kaluna ya untuk kita ketemu nih di sesi berikutnya. Terus juga Kaluna bisa nih lanjutin kegiatan Kaluna untuk journaling supaya Kaluna terbiasa untuk mengeluarkan emosi negatif Kaluna melalui journaling ya. Oke Kaluna? Oke, terima kasih.